Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani Inspirasi Sabda Allah. Hari ini saya Pastor Pius menjumpai Anda semua di hari Jumat 4 Juni hari ini. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan, curahan Roh Kudus untuk mengerti sabda Tuhan hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, Putra Daud, untuk menyelamatkan kami. Anugerahi kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pemimpin Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini juga menjadi kadang-kadang pertanyaan kita. Yesus ini siapa? Sama orang-orang Yahudi pun pada waktu itu bertanya, siapakah Tuhan Yesus yang muncul di tengah-tengah masyarakat orang Yahudi, membuat mujizat, bahkan orang tahu silsilah kehidupannya, dia adalah turunan Daud. Bacaan Injil hari ini membuat kita sampai pada sebuah pemahaman yang pertama, bahwa Yesus menjelaskan, ia sungguh-sungguh telah dinubuatkan sejak awal mula, bahkan telah disebutkan oleh Daud, yang adalah bapa pemimpin umat Israel. Turunan Daud telah dijanjikan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa akan muncul seorang Mesias dari taruk Daud, dari turunan Daud. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi untuk tidak menerima Yesus. Maka Yesus menjelaskan bagaimana silsilah dirinya, keberadaan dirinya, supaya pikiran dan hati orang-orang Yahudi menerima dia. Tetapi hingga penghujung hidupnya, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Yang kedua, Injil hari ini menegaskan siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa ia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang ada sejak awal penciptaan. Buktinya bahwa Daud sendiri menyebut dia sebagai Tuhannya. Dan kalau kita baca kisah-kisah bagaimana para nabi, orang-orang Yahudi menjelaskan siapa Yesus yang telah dinubuatkan sebelumnya, maka sangat jelas Yesus adalah Allah. Dan orang-orang Yahudi sungguh keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, dan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai keselamatan bagi mereka hingga hari ini. Pertanyaannya, bagaimana, apa posisi kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana keberadaan kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Maka bersukacitalah kita, berbahagialah kita yang membuka hati bagi karya penyelamatan Allah dengan kehadiran Yesus, dan kita beriman Tuhan Yesus adalah Allah kini dan selamanya. Tawaran ini ditawarkan kepada manusia agar manusia menjawab dengan kebebasannya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menanggapinya secara serius dan positif. Itulah yang diajarkan oleh gereja. Setiap manusia yang membuka hati, maka Allah menawarkan keselamatan, dan terjadilah keselamatan ketika manusia menjawabnya. Orang-orang Yahudi menolak keberadaan Tuhan Yesus, maka mereka menolaknya, bahkan membunuhnya, karena tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi mereka. Kita berbahagia, dan karena kebahagiaan itu belajarlah setia. Kesetiaan bukan hanya hari ini. Kesetiaan hanya terbukti ketika ajal menjemput kita tetap setia kepadanya.
Mari belajar setia. Mari mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Mari mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Maka kita mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.